Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Syahra dengan NIM 230404502012 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu senyum dan empati dan hubungan terapeutik. Selamat menyaksikan. Baik, adapun materi pertama yaitu senyum dan empati. Nah, adapun pengertian senyum dan empati dalam psikologi konseling. Nah, yang pertama itu ada definisi senyum dalam interaksi konseling. Nah, senyum ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki makna mendalam dalam konteks psikologi dan konseling. Nah, senyum ini adalah ekspresi positif dalam menggambarkan suasana hati seseorang dan dapat menciptakan kesan positif dalam interaksi sosial. Nah, dalam proses konseling, senyum ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi si konseli karena mampu memberikan rasa aman dan rasa untuk diterima. Nah, adapun menurut KBBI, senyum ini adalah gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk memperlihatkan rasa tenang, suka, gembira, dan perasaan positif lainnya. Nah, dalam konteks konseling ini, senyum menjadi elemen penting karena mampu menciptakan keterbukaan dan memperkuat interaksi emosional antara si konselor ini dan si konseli. Nah, adapun definisi empati dalam proses konseling. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain dengan sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri kita sendiri. Nah, dalam konseling, empati ini menjadi keterampilan dasar yang memungkinkan konselor untuk memahami pikiran dan perasaan si konseli, memberikan respon yang sesuai dengan kondisi emosional si konseli, dan juga meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan si konseli tersebut. Nah, teknik empati ini dalam konseling berarti menyelaraskan diri atau peka terhadap perasaan dan pikiran si konseli. Nah, serta memahami latar belakang yang melatar belakangi perasaan tersebut. Nah, hal ini berarti konselor ini tidak hanya memahami perasaan si konseli secara rasional, tetapi juga ikut merasakan secara emosional sehingga dapat memberikan respon yang sesuai. Nah, baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara senyuman dan empati. Nah, di sini tuh ada 3 perbedaan. Yang pertama itu bentuk komunikasi. Senyuman ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah. Nah, ketika si konselor tersenyum, konseli ini akan menangkap kesan bahwa konselor ini bersikap ramah, menerima, dan tidak menghakimi. Nah, senyuman ini dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan dalam sesi konseling. Nah, sebaliknya, empati ini bukan hanya sekedar ekspresi wajah, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai kondisi emosional si konseli tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang konselor ini mungkin tersenyum karena untuk menciptakan suasana yang ramah, tetapi untuk menunjukkan empati, si konselor ini perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan si konseli, dan memberikan respon yang menunjukkan bahwa ia itu benar-benar memahami kondisi emosional si konseli tersebut. Nah, mungkin juga bisa dengan memberikan tanggapan sebagai seperti perkataan bahwa saya rasa apa yang kamu rasakan.
Nah, adapun perbedaan yang kedua yaitu tujuan dan dampak dalam konseling. Nah, senyuman ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan rasa nyaman dan keakraban dalam interaksi. Nah, senyuman ini dapat menghilangkan ketegangan dan ketakutan di awal sesi konseling, sehingga si konseling ini merasa lebih santai dan membuka diri. Nah, sebaliknya, empati ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan koneksi emosional yang lebih dalam. Nah, empati ini memungkinkan konselor untuk memahami secara mendalam perasaan dan pikiran si konselor tersebut, sehingga si konselor ini bisa memberikan respon yang benar-benar dengan kondisi emosional si konselor tersebut. Nah, sebagai contoh, konselor yang tersenyum ini mungkin dapat membuat konseli merasa diterima, tetapi jika konselor ini tidak memahami perasaan si konseli ini atau memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan kondisi emosional si konseli, kepercayaan konseli terhadap konselor ini bisa menurun. Oleh karena itu, senyuman dan empati ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan proses konseling yang efektif. Nah, adapun yang ketiga yaitu jangka waktu efek. Nah, senyuman ini biasanya memberikan efek jangka pendek dalam menciptakan suasana yang ramah dan santai. Namun, efek senyuman bisa cepat memudar jika si konselor ini tidak menunjukkan respon yang sesuai dengan perasaan dan kebutuhan si konseli ini. Nah, sebaliknya, empati ini memiliki efek jangka panjang karena membangun hubungan kepercayaan yang kuat antara si konselor dan si konseli. Nah, ketika si konseli ini merasa dipahami secara emosional dan intelektual, mereka akan lebih terbuka dan percaya terhadap si konselor ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, sebagai contoh, si konseli ini mungkin merasa nyaman ketika konselor ini tersenyum. Tetapi jika konselor ini tidak benar-benar memahami dan merespon perasaan si konseli, rasa percaya si konseli ini bisa memudar. Namun jika konselor ini mampu menunjukkan empati yang konsisten, si konseli ini akan merasa diterima dan dipahami yang memperkuat kepercayaan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hubungan terapeutik. Nah, tidak semua hubungan antar manusia itu merupakan hubungan terapeutik, seperti hubungan antara penjual sayur dengan pembeli, hubungan antara penambal ban dan pemilik mobil, hubungan antara pelanggan dan pemilik restoran. Itu bukanlah merupakan hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik itu adalah proses hubungan antara si konseli dan konselor yang mempunyai nilai-nilai penyembuhan dan akhirnya dapat mencapai tujuan konseling. Nah, terapeutik ini berasal dari bahasa Inggris yaitu terapi, yang artinya mengobati, menyembuhkan, atau merawat. Nah, terapeutik ini dengan psikoterapi mempunyai makna yang hampir sama, yakni perlakuan terhadap konseling menggunakan metode-metode psikologis untuk mengatasi perilaku yang tidak mampu menyesuaikan diri atau suatu prosedur yang ekspresif digunakan untuk menghindari perilaku dan masalah-masalah penyesuaian diri. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa terapeutik ini merupakan suatu pengobatan dan perawatan terhadap seseorang yang mengalami gangguan psikisnya dengan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis melalui metode psikologis sehingga individu ini mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dalam masalah psikisnya.
selanjutnya yaitu ada tahap hubungan terapeutik. Nah, Sam menjelaskan bahwa dalam membangun hubungan yang baik antara konselor dengan konseli merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Nah, hubungan yang baik dengan konseli sangat penting dalam konseling perorangan maupun dalam konseling berkelompok. Nah, langkah-langkah dalam membangun hubungan yang baik dengan si konseli ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menerima konseli secara ikhlas. Nah, seorang konselor ini harus menerima setiap konseli yang uh, dengan ketulusan dan penuh penerimaan terhadap segala keunikannya. Nah, dalam menjalankan perannya, si konselor ini perlu menunjukkan sikap yang ramah, baik, hangat, serta bersahabat agar si konseli ini merasa nyaman dan diterima dengan baik. Nah, sikap seperti cemberut, sinis, atau memperlihatkan superioritas harus dihindari karena dapat menciptakan jarak dan menghambat proses konseling. Kedua, yaitu menumbuhkan kepercayaan si konseli. Nah, menumbuhkan kepercayaan konseli ini kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli harus tertanam pandangan bahwa konselor ini dapat membantu menemukan cara memecahkan masalah si konseli ini, sehingga si konseli ini hendaknya berpandangan bahwa apa yang akan konselor lakukan adalah untuk kebaikan si konseli ini. Nah, konseli ini juga harus percaya bahwa kerahasiaan konseli akan dijamin. Nah, tidak satu orang pun akan diberitahu seandainya ada hal-hal yang merupakan rahasia. Nah, cara menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor antara lain yaitu pada awal konseling itu dengan kalimat, kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya karena kerahasiaannya akan dijamin. Nah, kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Saya memanggil kamu dan membahas masalah ini adalah untuk kebaikan kamu. Nah, kadang-kadang siswa atau konseli ini tidak menyadari bahwa dia bermasalah bagi sekolah, misalnya merokok, prestasi belajarnya ini rendah, sering bolos. Nah, adapun yang terakhir yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling ini kadang-kadang konseli ini tidak terbuka. Dia menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal ini tersebut terjadi, maka proses konseling ini menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman, diagnosis dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi atau treatment yang diberikan. Cara untuk mewujudkan keterbukaan konseli ini antara lain dengan perkataan seperti saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, atau saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau kamu menyembunyikannya yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Sebaiknya jika tidak mengatakan yang sebenarnya, maka persoalan ini tidak akan mudah untuk terselesaikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.